Halo semuanya, welcome to my video. Jadi di video pembahasan kali ini, kita akan membahas salah satu fenomena ekonomi digital yang sedang menjadi perhatian besar oleh negara besar seperti Amerika Serikat, yaitu QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. Jadi baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, menyebut bahwa QRIS bahkan mulai ditakuti oleh negara lain karena dianggap sebagai bukti kemajuan sistem pembayaran digital di Indonesia. Hal ini menarik teman-teman karena menunjukkan bagaimana inovasi dalam sistem keuangan dapat mengubah perilaku ekonomi dan komunikasi bisnis. Sebelum itu, apa yang dimaksud dengan QRIS? Jadi, QRIS adalah standar kode QR untuk sistem pembayaran digital yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia yang memiliki tujuan utama yaitu untuk menyatukan berbagai jenis QR Code dari berbagai aplikasi pembayaran digital seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, ShopeePay, dan lainnya yang menjadikan untuk satu sistem yang terintegrasi. Jadi sebelum ada QRIS ini, para pelaku usaha harus menyediakan banyak kode QR untuk menerima pembayaran dari berbagai aplikasi. Namun, dengan adanya QRIS, cukup satu kode untuk semua transaksi itu. Hal ini membuat pembayaran menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien. Dari sudut pandang komunikasi bisnis, QRIS merupakan contoh nyata dari komunikasi bisnis digital yang efektif. Dalam komunikasi bisnis, efisiensi dan kejelasan pesan adalah menjadi kunci. QRIS mewujudkan hal itu melalui pertukaran informasi keuangan yang tepat, aman, dan real-time antara konsumen, pelaku usaha, serta lembaga keuangan. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi, QRIS bisa dijelaskan melalui beberapa teori penting. Yang pertama, teori efisiensi pasar. Jadi menurut teori ini, pasar dikatakan efisien jika seluruh informasi dapat diakses dengan mudah dan biaya transaksi dapat ditekan seminimal mungkin. QRIS berperan besar dalam menurunkan biaya transaksi karena semua proses pembayaran dilakukan secara digital tanpa uang tunai. Yang berikut ada yang kedua dari sudut teori permintaan dan penawaran uang. Penggunaan QRIS meningkatkan kecepatan perputaran uang atau velocity of money. Semakin cepat uang berpindah tangan, semakin tinggi aktivitas ekonomi yang terjadi. Hal ini dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pada sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Kemudian, apa dampak positif dengan adanya QRIS ini? Dampak positif dari penerapan QRIS sangat luas. Yang pertama bisa dari sisi pelaku usaha. QRIS membuat proses transaksi lebih cepat dan mudah dicatat. Mereka tidak perlu repot menyiapkan uang kembalian ataupun khawatir uang palsu. Yang kedua dari sisi konsumen. QRIS bisa memberikan kenyamanan karena cukup menggunakan smartphone untuk bertransaksi. Hal ini juga mengubah gaya hidup masyarakat menjadi lebih cashless, sejalan dengan tren global menuju cashless society. Yang ketiga dari sisi pemerintah dan lembaga keuangan. QRIS membantu meningkatkan transparansi data transaksi dan mempermudah pengawasan aliran uang. Dengan demikian, kebijakan ekonomi bisa disusun dengan lebih akurat berdasarkan data yang nyata. Semua ini menunjukkan bahwa QRIS bukan hanya soal kemudahan teknologi, tetapi juga bagian dari transformasi komunikasi ekonomi nasional, di mana pertukaran informasi keuangan menjadi lebih terbuka dan efisien. Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi QRIS juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah tingkat literasi digital masyarakat yang masih rendah di beberapa daerah. Masih banyak masyarakat yang belum terbiasa menggunakan aplikasi keuangan digital. Selain itu, ada isu mengenai biaya tambahan atau merchant discount rate atau MDR yang sempat menuai pro dan kontra, terutama di kalangan UMKM. Dari perspektif komunikasi bisnis, hal ini menjadi contoh pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Jika komunikasi berjalan dengan baik, kebijakan yang diterapkan dapat lebih mudah diterima oleh semua pihak. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa QRIS adalah wujud nyata dari sinergi antara inovasi ekonomi dan komunikasi bisnis digital. QRIS tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga memperkuat sistem keuangan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperluas inklusi keuangan di seluruh Indonesia.
Kedepannya keberhasilan QRIS akan sangat bergantung pada kesadaran masyarakat. Menarik dalam banget kan? memanfaatkannya Jadi secara segitu bijak. aja dulu tentang pembahasan QRIS kali ini. See you on the next video guys. Bye bye.